Film Incarnate 2016 merupakan salah satu requestan dari Siska Amanda, Hendra Official, dan Hayu Nonton 31. Terima kasih bagi nama-nama yang sudah disebutkan di atas dan selamat menonton. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lindsay yang sehabis berbelanja bersama dengan anaknya bernama Cameron. Saat ini mereka hanya tinggal berdua saja karena suami Lindsay bernama Dan baru saja bercerai dengan Lindsay. Lindsay bercerai dari suaminya akibat suaminya yang selalu mabuk-mabukan dan suka melakukan kekerasan pada Lindsay dan juga Cameron. Kekerasan yang dilakukan Dan bahkan pernah membuat tangan Cameron mengalami patah tulang. Maka dari itu Lindsay menggugat cerai suaminya. Ketika Lindsay dan Cameron akan masuk ke rumah, Cameron melihat orang aneh yang sedang berbicara sendiri berada di seberang jalan. Di rumah, Lindsay beberapa kali menerima telepon dari Dan yang menanyakan tentang kabar Cameron. Namun karena Lindsay yang sudah sangat sakit hati pada Dan, dia pun tidak mengizinkan Dan untuk bertemu dengan Cameron. Malam hari saat Cameron ingin tidur, dia mendengar suara aneh dari arah ruang tamu. Cameron pun segera mengeceknya dan tiba-tiba saja seseorang aneh yang dilihat Cameron sebelumnya nekat menerobos masuk ke rumah Cameron dan mulai menyerang Cameron. Tapi tak berselang lama secara mendadak Cameron berubah menjadi sangat kuat dan langsung membunuh orang tersebut. Terlihatlah bahwa mata Cameron berubah menjadi berwarna merah dan film pun dimulai. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang pria bernama Seth yang sedang berada di sebuah klub malam. Kedatangan Seth ke klub itu untuk mencari seorang pria bernama Henry. Seth memiliki sebuah misi untuk membawa Henry pergi dari sana. Pada awalnya Henry tidak ingin ikut bersama dengan Seth, namun Seth segera membuat Henry sadar dengan mengatakan bahwa semua ini hanyalah ilusi belaka yang diberikan oleh wanita yang ada di sebelah Henry. Wanita tersebut ternyata adalah iblis Succubus yang telah merasuki tubuh Henry. Kedatangan Seth ke tempat itu bertujuan untuk menghancurkan ilusi yang dibuat oleh iblis Succubus dan mengusir iblis itu dari tubuh Henry. Henry yang menyadari bahwa ini semua hanyalah ilusi, akhirnya mau pergi bersama dengan Seth. Tentu saja iblis Succubus tidak membiarkan hal itu terjadi. Mereka berdua pun segera berlari dari kejaran iblis tersebut. Singkat cerita, Seth dan Henry berhasil keluar dari ilusi iblis Succubus. Come with me, Henry. Setelah kejadian itu, Seth dan Henry kembali ke dunia nyata. Sementara itu di dunia nyata, Seth ternyata tidak bisa berjalan dan hanya duduk di kursi roda. Setelah selesai mengerjakan tugas mereka, Seth dan dua rekan kerjanya bernama Oliver dan Riley segera kembali ke markas mereka. How many fingers am I holding up? Terungkaplah Seth ini adalah seorang pengusir setan atau lebih tepatnya disebut sebagai Incarnate. Incarnate dan pengusir setan memiliki tugas yang sama, yaitu mengusir setan atau iblis. Tapi bedanya Incarnate mengusir setan dengan cara masuk ke dalam alam bawah sadar dari orang yang kerasukan, lalu mengusir iblis tersebut dari dalam. Setiap iblis merasuki tubuh seseorang, iblis itu akan menciptakan sebuah ilusi untuk membuat orang yang kerasukan itu betah berada di dalam ilusinya. Selama berada di dalam ilusi, iblis itu akan memakan energi kehidupan dari orang yang telah mereka rasuki hingga orang tersebut meninggal dunia. Biasanya ilusi yang diciptakan iblis akan sesuai dengan keinginan terpendam dari orang yang dirasuki. Contohnya saja ketika Henry dirasuki oleh iblis Succubus, iblis itu membuat ilusi seolah-olah Henry disukai banyak wanita. Ilusi itu sesuai dengan keinginan terpendam Henry yang ingin dikelilingi oleh banyak wanita, karena di dunia nyata tidak ada wanita yang berpacaran dengan Henry. Akibat keinginannya yang tercapai di dalam ilusi itu, membuat Henry pun semakin betah berada di dalam ilusi dan iblis Succubus bisa terus menguasai tubuh Henry. Tugas seorang Incarnate adalah menghancurkan ilusi tersebut sehingga orang yang kerasukan bisa kembali mendapatkan kesadarannya. Dengan begitu, iblis juga akan pergi dari tubuh orang tersebut. Jika Incarnate mengusir iblis dari dalam, pengusir setan seperti pastor biasanya akan mengusir iblis dari luar dengan ritual doa-doa yang sudah ditentukan.
Pekerjaan Seth ini termasuk pekerjaan yang membahayakan. Jika dia bertemu dengan iblis yang lebih kuat darinya, maka Seth bisa saja terluka di dunia nyata, atau bisa saja iblis itu malah berpindah ke tubuhnya. Dalam menjalankan tugasnya, Seth pun hanya memiliki waktu sekitar 8 menit. Selama berada di dalam ilusi orang yang kerasukan, Seth tidak bisa mengetahui sudah berapa lama dia berada dalam ilusi itu, karena waktu dan jam semuanya akan berhenti. Oleh karena itu, rekan kerjanya yaitu Oliver dan Riley bertugas untuk menghitung sudah berapa lama Seth berada di dalam ilusi. Jika Seth hampir 8 menit berada di dalam ilusi, Oliver akan menyuntikkan sebuah serum yang dapat membangunkan Seth. Apabila Seth berada dalam ilusi selama lebih dari 8 menit, maka Seth akan terjebak dalam ilusi itu dan tubuhnya akan diambil alih oleh iblis. Meskipun pekerjaan ini sangat berbahaya, Seth tetap melakukan pekerjaan ini demi mencari tahu keberadaan dari sesosok iblis yang paling dia benci. Beberapa tahun yang lalu, Seth pernah memiliki sebuah keluarga kecil yang terdiri dari istrinya bernama Anna dan juga anaknya bernama Jake. Setelah menikah, Seth pun meninggalkan pekerjaan berbahayanya itu dan memilih untuk hidup normal bersama dengan keluarganya. Namun semua kebahagiaan Seth seketika menghilang setelah sesosok iblis dengan sengaja membunuh istri dan anaknya. Iblis tersebut merasuki tubuh seorang wanita bernama Maggie, lalu menabrak mobil yang dikendarai oleh Seth, Anna, dan Jake. Akibatnya terjadilah kecelakaan yang menewaskan Anna dan Jake. Sementara Seth harus mengalami kelumpuhan total akibat kecelakaan tersebut. Seth yang mengetahui bahwa itu adalah ulah dari sosok iblis, memutuskan untuk kembali bekerja sebagai inkarnat demi membalaskan dendam atas kematian anak dan istrinya. Karena Seth tidak mengetahui siapa nama iblis itu, Seth pun menyebutkan iblis itu dengan nama Maggie. Bertahun-tahun Seth terus memburu iblis itu dengan memasuki tubuh orang-orang yang kerasukan. Namun sampai saat ini, Seth masih belum menemukan iblis tersebut. Kemudian Riley memberitahu Seth bahwa ada seorang utusan dari Vatikan bernama Camilla yang ingin bertemu dengan Seth. Seth pun segera pergi menemui Camilla. Camilla pun menjelaskan maksud kedatangannya ke sana adalah untuk meminta bantuan Seth. Beberapa bulan yang lalu, Vatikan telah menerima kabar bahwa ada seorang anak bernama Cameron yang telah dirasuki iblis jahat. Pihak Vatikan telah mengirim beberapa pastor untuk melakukan ritual pengusiran setan pada Cameron. Namun iblis itu sangatlah kuat sehingga para pastor itu gagal mengusir iblis tersebut. Kini hanya ada satu cara untuk mengusir iblis itu, yaitu dengan menggunakan jasa inkarnat. Camilla telah menyiapkan sejumlah uang yang sangat banyak agar Seth mau menerima pekerjaan tersebut. Namun secara mengejutkan, Seth malah menolak pekerjaan itu dengan alasan bahwa pihak Vatikan telah menipunya. Sebelum Camilla datang ke sana, ternyata ada seorang utusan Vatikan yang pernah datang kepada Seth dan mengatakan bahwa ada seseorang yang dirasuki oleh Maggie. Tapi ternyata setelah dicek oleh Seth, iblis itu bukanlah Maggie, melainkan hanya iblis Succubus. Pekerjaan Seth ini sangatlah berbahaya, sehingga Seth harus memilih mana orang yang benar-benar dirasuki oleh Maggie dan mana yang tidak. Hal ini dia lakukan agar tidak membuang-buang waktu dan tenaganya. Kemudian Camilla pun memberitahu Seth bahwa dia sangat yakin iblis yang merasuki Cameron adalah iblis Maggie yang selama ini telah dicari oleh Seth. Seorang pastor bernama Felix lah yang telah memberitahu Camilla tentang iblis Maggie yang merasuki tubuh Cameron. Pastor Felix adalah guru yang mengajarkan Seth menjadi seorang inkarnat. Seth pun mulai bingung apakah dia harus membantu Cameron atau tidak. Sebelum Camilla pergi, dia pun memberikan kartu namanya pada Seth. Siapa tahu Seth berubah pikiran dan mau membantunya dalam mengusir iblis tersebut. Setelah itu, Seth pun pergi menemui Felix untuk bertanya langsung apakah memang benar iblis yang merasuki tubuh Cameron adalah iblis Maggie. Felix menjawab bahwa iblis itu memang benar adalah iblis Maggie. Lalu Felix pun memperlihatkan seorang pria bernama Luka yang dulunya bekerja sebagai inkarnat sama seperti Seth. Tapi sayangnya Luka gagal melakukan pengusiran iblis sehingga tubuhnya pun diambil alih oleh iblis. Iblis yang merasuki Luka lah yang telah memberitahu Felix tentang identitas iblis yang merasuki Cameron. Kemudian Felix menjelaskan jika dirinya telah menciptakan sebuah serum bernama C79 yang mampu memberikan waktu tambahan selama 10 detik. Serum itu dibuat dari sampel darah milik Luka. Serum itu akan sangat berguna bila digunakan dalam masa-masa genting. Misalnya saja Seth telah berada dalam ilusi iblis selama 8 menit, maka dia pasti akan dirasuki iblis. Namun dengan serum itu, Seth akan mendapatkan tambahan waktu selama 10 detik untuk mengontrol tubuhnya meskipun iblis telah merasuki tubuhnya. Selama selang waktu 10 detik itu, Seth bisa melakukan bunuh diri agar iblis yang sudah merasukinya juga ikut mati bersamanya.
Felix meminta Seth untuk membawa serum itu barangkali Seth akan membutuhkannya. Namun Seth tidak mau membawanya dikarenakan dia tidak membutuhkannya untuk saat ini. Seth sangat yakin jika dirinya pasti bisa membunuh iblis itu dengan mudah. Seth pun segera menelpon Camilla untuk membicarakan lebih detail mengenai kasus Cameron. I found the light. I'm not planning on dying. All right, Camilla. Camilla menjelaskan bahwa Cameron dirasuki iblis akibat melakukan kontak fisik dengan seseorang yang dirasuki iblis. Sejak saat itulah Cameron pun dirasuki iblis jahat. Setelah itu Camilla bersama dengan Seth segera pergi ke rumah Cameron. Physical contact, keeping her away from the boy. Whether or not Dr. Amber has employed a cutting edge. Sesampai di sana, Camilla pun memberitahu Lindsay bahwa dirinya membawa seseorang yang bisa membantu Cameron, yaitu Seth. Setelah berbincang-bincang, Lindsay pun mempersilahkan Seth untuk melakukan tugasnya. Lindsay berharap Seth bisa mengeluarkan iblis itu dari dalam tubuh Cameron. Seth pun langsung pergi menemui Cameron untuk memastikan terlebih dahulu apakah iblis yang merasuki Cameron adalah iblis Maggie. I'm out of here. Benar saja, ketika pertama kali bertemu dengan Seth, iblis yang merasuki tubuh Cameron langsung mengenali siapa Seth dan dia juga ingat tentang dirinya yang sudah membunuh keluarga Seth. Iblis itu memiliki nama asli Ash dan dia ingin membuat hidup Seth menderita dengan cara menyakiti orang-orang yang disayangi oleh Seth. Seth sangat yakin jika iblis itu adalah iblis Maggie. Dia pun segera menghubungi Oliver dan Riley untuk segera datang ke rumah Cameron dengan membawa peralatan yang dibutuhkan dalam proses incarnate. Oliver dan Riley segera menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. You see the black streaks in Cameron? Into Cameron's subconscious. Begin. What is all this stuff? Di kamar Cameron telah dipasang sebuah sensor yang terhubung ke sebuah monitor. Dari monitor itu kita dapat melihat aura Cameron dan aura iblis itu yang menjadi satu. Seth menjelaskan agar bisa masuk ke dalam alam bawah sadar Cameron, dirinya harus berada dalam kondisi hampir mati. Oleh karena itu, pada tubuh Seth dipasangkan alat EKG untuk memantau kondisi tubuh Seth secara berkala. Setelah semuanya siap, Seth pun mulai merasuki alam bawah sadar Cameron. Join us. Di alam bawah sadar Cameron, ternyata Cameron sedang bersama dengan ayahnya di sebuah taman. Lalu Seth pun mulai mendekati Cameron untuk mengajaknya berbincang. Tapi tiba-tiba saja Cameron memberitahu Seth bahwa perut Seth mengeluarkan banyak darah. Bleeding. Iblis yang menyamar sebagai ayah Cameron langsung mengajak Cameron pergi dari sana, sementara Seth malah dihalangi oleh beberapa orang yang ada di taman tersebut. Iblis itu sepertinya memaksa Seth untuk keluar dari alam bawah sadar Cameron. Oliver dan Riley yang memantau kondisi tubuh Seth mulai panik karena secara mendadak kondisi tubuh Seth menjadi drop. Tak ingin hal mengerikan terjadi, Oliver pun langsung menyuntikkan sebuah serum yang dapat membangunkan Seth. Seth pun menyadari bahwa iblis Maggie bukanlah iblis lemah pada umumnya. Karena iblis Maggie yang terlalu kuat, percobaan pertama Seth untuk mengusir iblis itu pun telah gagal. Kemudian Seth bertanya di mana keberadaan dari ayah Cameron. Seth berencana untuk meminta bantuan pada ayah Cameron, yaitu Dan, untuk membantunya memanggil Cameron agar mau terbangun dari ilusi yang dibuat oleh iblis Maggie. Dalam ilusi Cameron, Seth menyadari jika Cameron ingin menghabiskan waktu bersama dengan ayahnya. Akan tetapi, Lindsay tidak pernah mengizinkan Cameron untuk bertemu dengan ayahnya. Seth berpikir jika dia mempertemukan Cameron dengan ayahnya yang asli, maka Cameron pasti akan terlepas dari ilusi iblis Maggie. Kemudian Lindsay pun memberitahu Seth di mana keberadaan Dan sekarang. Tanpa banyak basa-basi, Seth dan Camilla segera pergi menemui Dan di sebuah bar. Thank you. Son's in trouble. I need you to come with me. Seth mulai menjelaskan pada Dan bahwa saat ini Cameron sedang dalam bahaya. Dan harus segera ikut bersamanya untuk menyelamatkan Cameron. Pada awalnya Dan tidak mau ikut, namun Seth mulai menggunakan kekerasan untuk memaksa Dan ikut. Pada akhirnya Dan pun mau ikut bersama dengan Seth. Sesampai di rumah Cameron, Dan sangat terkejut melihat kondisi Cameron yang sangat memprihatinkan. Sebenarnya Dan ini sangat sayang pada Cameron. Dia pun tidak tega melihat Cameron yang saat ini telah dirasuki iblis.
Kemudian Seth pun meminta Dan untuk memanggil nama Cameron, lalu menceritakan sebuah kejadian di mana hanya Dan dan Cameron saja yang mengetahuinya. Sebelum menemui Cameron, Seth mengingatkan Dan untuk tidak menyentuh Cameron karena bisa saja iblis Maggie akan berpindah ke dalam tubuh Dan. Setelah itu, Dan pun segera masuk ke dalam kamar Cameron. Dad? Dan mulai memanggil nama Cameron lalu meminta maaf pada Cameron atas apa yang dia lakukan pada Cameron. Cameron pun terbangun dari ilusinya dan mengatakan bahwa dia memaafkan Dan. Cameron juga mengatakan bahwa dia sangat-sangat menyayangi Dan. Ketika Dan ingin menyatakan rasa sayangnya pada Cameron, tiba-tiba saja Can we go to the park? iblis Maggie mengambil alih tubuh Cameron lalu membunuh Dan dengan sangat sadis. Polisi pun segera datang untuk mengevakuasi mayat dari Dan. Lindsay pun menjadi sangat takut karena iblis itu dapat membunuh Dan dengan sangat mudah. Setelah kejadian itu, Lindsay meminta Seth untuk menjelaskan alasan Seth membantu Cameron. Seth mulai menceritakan kisah tentang keluarga kecilnya yang dibunuh oleh iblis Maggie. Seth mengungkapkan alasan utamanya datang ke sana bukan untuk membantu Cameron, melainkan untuk mengalahkan iblis Maggie. Mendengar kisah tragis Seth, Lindsay pun merasa kasihan padanya. Ketika mereka semua sedang memikirkan cara lain untuk membantu Cameron, Riley memberikan sebuah berita buruk di mana iblis itu mulai memakan energi kehidupan dari Cameron. Jika hal itu dibiarkan terus-menerus, nyawa Cameron bisa dalam bahaya. Cameron hanya mempunyai waktu sekitar 2 jam untuk bisa bertahan hidup. Mengetahui hal itu, Seth pun segera pergi untuk menemui Felix. Seth berencana untuk meminta bantuan pada Felix dengan melakukan ritual pengusiran setan dari luar, sementara Seth akan mengusir iblis itu dari dalam. Tapi sesampai di tempat Felix, tempat itu terlihat sangat berantakan. Seth pun mulai mencari keberadaan Felix dan ternyata Felix dalam keadaan pingsan di tempat tersebut. Felix berkata jika dirinya ingin mengambil sampel darah dari luka, tapi sayangnya luka mengamuk dan membuat kekacauan di tempat itu. Ketika akan pergi dari tempat itu, Seth menyadari bahwa Felix telah dirasuki oleh iblis. Iblis itu langsung membunuh Felix dengan cara menggorok lehernya. Setelah itu, Seth pun mengambil serum C79 yang nantinya akan digunakan oleh Seth. Kali ini, Seth akan mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan iblis itu dan menyelamatkan nyawa Cameron. Cameron mengingatkan Seth pada anaknya dan karena hal itulah, Seth tidak ragu untuk menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan Cameron. Kemudian, Seth pun kembali ke rumah Cameron. Sebelum masuk ke alam bawah sadar Cameron, Seth meminta Lindsay untuk memberikannya sebuah barang yang berarti bagi Cameron. Lindsay pun memberikan cincinnya pada Seth. Cincin itu selalu dibawa tidur oleh Cameron dan pastinya cincin itu akan sangat berarti bagi Cameron. Kemudian Seth meminta Oliver untuk menyuntikkan serum C79 ketika waktunya telah melewati 8 menit. Serum itu akan memberi waktu tambahan yang cukup bagi Seth untuk melakukan bunuh diri bersama iblis yang ada di dalamnya. Seth pun segera bersiap untuk masuk ke dalam alam bawah sadar Cameron. Terlihatlah Cameron dan Dan yang sedang bersenang-senang di sebuah pasar malam. Seth pun segera pergi menghampiri Cameron dan mengatakan bahwa orang yang ada di sebelahnya bukanlah ayahnya yang asli, melainkan dia adalah seorang iblis. Semua yang dilakukan Cameron bersama orang itu hanyalah sebuah ilusi yang tidak nyata. Seth menjelaskan pada Cameron bahwa saat ini tubuhnya dirasuki oleh iblis Maggie yang menyamar sebagai ayah Cameron. Pada awalnya Cameron tidaklah percaya pada perkataan Seth sampai pada akhirnya mata dari Dan yang palsu mulai berubah menjadi hitam. Di saat itulah Cameron mulai percaya pada perkataan Seth dan dia pun mulai ikut bersama dengan Seth. Agar lebih cepat dalam menemukan jalan keluar, Seth meminta Cameron untuk menyebutkan warna kesukaannya. Cameron pun mengatakan bahwa warna biru adalah warna kesukaannya. Dan tiba-tiba saja muncullah sebuah pintu berwarna biru. Ketika Cameron akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba saja Dan palsu mulai menyerang Seth. Tak hanya itu saja, pintu biru itu juga tidak bisa dibuka oleh Cameron. Dengan terpaksa, Seth pun harus bertarung melawan iblis tersebut. Singkat cerita saja, Seth berhasil membakar iblis itu dengan kalung salib yang dia bawa. Setelah itu, Seth mendobrak pintu biru itu dan mengajak Cameron untuk keluar dari sana melalui jendela.
Akhirnya Seth dan Cameron pun tersadar kembali. Mereka semua pun sangat senang akan hal itu, namun tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan pun mulai terjadi. Secara mengejutkan, Seth malah berada di rumah sakit. Di sana terdapat Anna dan Jake yang sedang menjaga Seth dari koma yang dia alami setelah kecelakaan parah yang menimpa Seth. Seth pun merasa sangat senang karena semua kejadian yang ia alami hanyalah sebuah mimpi akibat koma yang dialaminya. Setelah sekian lama, akhirnya Seth bisa bertemu lagi dengan Anna dan Jake. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena Seth menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi belaka. Seth melihat jam pada rumah sakit dan jam tangannya telah berhenti di waktu yang sama, yang artinya Seth saat ini sedang berada di dalam ilusi. Seth pun segera kabur dari sana dan tiba-tiba saja dia diserang oleh iblis yang menyamar sebagai Lindsay. Seth pun segera berlari dari kejaran iblis itu dan akhirnya dia menemukan pintu berwarna biru. Baru saja masuk ke dalam sana, Seth diserang oleh iblis tersebut. Awalnya Seth mengira jika Cameron telah berhasil keluar dari genggaman iblis Maggie, tapi ternyata iblis itu masih menahan Cameron. Seth pun meminta iblis itu untuk melepaskan Cameron dan sebagai gantinya iblis itu diperbolehkan untuk mengambil alih tubuhnya saja. Sementara itu di dunia nyata, Cameron berhasil terlepas dari ilusi iblis Maggie. Lindsay pun sangat senang melihat Cameron yang akhirnya telah kembali normal. Di tengah kesenangan itu, mereka melihat tubuh Seth yang sudah dirasuki oleh iblis Maggie. Oliver pun segera menyuntikkan serum C79 pada tubuh Seth. Berkat serum tersebut, Seth pun mendapatkan kesadarannya kembali, namun dia masih dirasuki oleh iblis Maggie. Dengan sekuat tenaga, Seth pun mulai merangkak untuk melakukan bunuh diri dengan melompat dari ketinggian agar iblis Maggie mati bersamanya. Singkat cerita saja, Seth akhirnya berhasil melakukan bunuh diri, sehingga iblis Maggie pun juga ikut mati. Hal itu pun membuat Oliver, Riley, Camilla, Lindsay, dan Cameron menjadi sangat bersedih atas kematian Seth. Lindsay mengucapkan terima kasih pada Seth yang telah berjasa menyelamatkan Cameron. Sementara Camilla yang tidak rela Seth meninggal begitu saja, mulai memanggil petugas medis untuk membuat Seth hidup kembali dengan melakukan tindakan kejut jantung agar jantung Seth kembali berdetak. Let's move. Okay. Clear. Fighting shot. Clear. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya jantung Seth pun kembali berdetak dan dia pun kembali sadar. Seth yang baru sadar meminta Camilla untuk memegang tangannya. Namun tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan pun terjadi, di mana ternyata iblis itu masih berada di dalam tubuh Seth. Camilla tidak mengetahui bahwa yang hidup kembali bukanlah Seth, melainkan iblis Maggie. Tanpa mengetahui hal itu, Camilla malah menyentuh tangan Seth dan secara otomatis iblis Maggie pun berpindah dari tubuh Seth ke tubuh Camilla. Setelah perpindahan iblis itu, Seth pun dinyatakan meninggal dunia. Seharusnya ketika Seth terjatuh, mereka tidak boleh menolongnya. Mereka harus membiarkan Seth meninggal dunia agar iblis Maggie benar-benar musnah dari dunia ini. Jika Seth sudah benar-benar meninggal, maka iblis itu juga akan ikut mati bersama dengan Seth. Tapi tanpa mengetahui hal itu, Camilla malah berusaha untuk menyelamatkan Seth yang mengakibatkan iblis itu memiliki kesempatan untuk berpindah dari tubuh Seth ke tubuh Camilla. Karena telah menyentuh tubuh Seth yang dirasuki iblis Maggie, kini iblis itu pun berpindah ke tubuh Camilla dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.